Shalom saudara. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan buat hari Minggu ini. Bapak Ibu Saudara, sebagai kepala keluarga yang menyampaikan firman Tuhan, coba dengar dulu dengan ringkasan yang sudah berikan dari pihak gereja. Sambil lihat, kemudian dengarkan apa yang bisa tambahkan, apa yang bisa kurangi, itu terserah Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan mulai firman Tuhan. Tema firman Tuhan minggu ini, carilah Tuhannya Yakub, yang berdasarkan daripada firman Tuhan Mazmur 146 ayat pertama sampai ke 10. Yang pertama, janganlah engkau andalkan manusia. Betul, janganlah engkau andalkan manusia. Firman Tuhan terus katakan, karena manusia ini hidupnya tergantung hitungnya, makanya enggak usah kita andalkan. Satu hal yang ingin saya syukuri kepada Tuhan, karena di antara Bapak Ibu Saudara tidak ada satu keluarga pun yang punya pejabat tinggi atau kaya raya sehingga mengandalkan kepada mereka, tidak mau mengandalkan kepada Tuhan. Kita pikirkan secara sosial, yang sudut pandang sosial itu sangat kasihan karena tidak punya orang yang pejabat tinggi dan punya kuasa. Tapi kalau segi pandangan Tuhan, justru kitalah orang yang berbahagia, karena kita tidak ada satu orang pun yang bisa andalkan kepada manusia. Sekarang gara-gara corona, banyak orang katakan namanya alias ahli. Mereka katakan nanti masanya wabah corona ini akan selesai dengan cepat, atau orang yang lain katakan dan lain. Saudara, meskipun mereka ahli, namun demikian kita jangan sampai andalkan kepada mereka, karena ini semua yang terjadi di atas muka bumi ini tergantung tangan Tuhan. Hanya kita andalkan kepada Tuhan saja. Karena kita tidak tahu di antara kita satu orang pun tentang yang 1 menit ke depan apa yang akan terjadi kepada kita. Ya kan? Siapa yang pernah sangka Pak Beni kembali kepada Tuhan kemarin? Tidak pernah sangka kondisi badannya ini gede dan tinggi. Siapa yang sangka? Tidak tahu kan? Maka kita katakan apa? Di dalam Mazmur 146 ayat ke-5 katakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Di sini terus katakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub. Mempunyai Allah Yakub. Nah, kalau begitu kita harus menanyakan, kalau itu siapakah Tuhannya Yakub? Siapakah Allahnya Yakub? Maka dia orang berbahagia. Apakah saudara dan saya punya Allah yang Allahnya Yakub? Coba kita pikirkan hari ini. Sebenarnya Tuhan melakukan apa di tengah-tengah kehidupannya Yakub? Coba kita bahaskan. Tuhan yang berbulat sama manusia. Siapakah Tuhannya Yakub? Ya, Tuhannya Yakub adalah Tuhan yang bergulat sama manusia. Di dalam Kejadian pasal 32 ayat ke-24 sampai ke-32, di situ muncullah yang kisah nyata daripada Yakub, apa yang terjadi di antara Tuhan dan dia. Ketika dia sudah dengar beritanya bahwa Esau yang kakaknya dia mengejar dia untuk menghabiskan dengan 400 orang prajurit dia. Nah, karena dia pernah menipu kakaknya, sekarang dia mengeri. Sebentar lagi akan diambil semua harta milik dia, akan dipunahkan anak cucu dia. Makanya dia sekarang kirimkan dulu anaknya, kirimkan dulu istrinya, kirimkan dulu semua harta miliknya. Sekarang dia hanya tinggal sebagai seorang diri di tepi sungai Yapok. Kemudian dia mulailah berdoa pada Tuhan biar dia dapat selamat, biar dapat pengampunan daripada Esau. Dia berdoa bukan hanya 1-2 jam, tetapi
doa semalaman sampai dapat jaminan daripada Tuhan. Dia berdoa terus. Itulah yang dicantumkan dan diekspresikan dalam Alkitab. Dia bergulat sama malaikat. Itu yang sudah dicantumkan di dalam Alkitab. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya menurut pasal 32 ayat ke-28b bagian B, di situ katakan seperti ini, sebab engkau telah bergumul. Nah, sekarang latar belakangnya gimana? Karena malaikat sudah angkat tangan, Tuhan sudah angkat tangan. Nah, dia sudah mau kasih jaminan kepada Yakub. Kemudian dia katakan, sekarang nama kamu bukan lagi Yakub, tetapi nama kamu harus diganti dengan nama Israel. Dengan alasan apa? Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Di sini terus katakan, Yakub sudah menang, sudah mengalahkan Allah, sudah mengalahkan Tuhan dalam doa. Itu yang sudah dicantumkan di dalam Alkitab. Tapi saudara tahukah, justru gara-gara ayat ini menimbulkan banyak kesalahpahaman antara yang percaya. Nah, timbulkan apa? Doa adalah pergulatan. Nah, bergulat apa? Kita bergulat seperti wrestling. Kita wrestling sama Tuhan. Supaya apa? Supaya menaklukkan Tuhan. Supaya kita dapatkan jaminan, dapatkan jawaban daripada Tuhan. Sampai kita dapat jawaban, kita terus menyerang Tuhan, bergulat sama Tuhan. Itulah yang salah paham. Nah, gara-gara kesalahpahaman itu, apa yang terjadi? Banyak orang Kristen, mereka mau menaklukkan Tuhan. Sampai mereka berdoa puasa. Sambil doa puasa, mereka mengancam, kalau engkau tidak memberi jawaban kepada saya, aku akan mati di sini. Saya juga pernah seperti itu, supaya saya dapat terima bahasa roh. Saya naiklah sampai ke atap gereja, sampai lantai 5 waktu itu. Nah, saya keluar di bagian lonteng yang digantung. Di situ sambil saya melihat ke bawah, kemudian saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, jikalau engkau tidak berikan bahasa roh kepada saya sekarang, kalau tidak berikan sekarang, saya akan langsung jatuh. Memang tidak terjadi karena saking takutnya. Tapi banyak orang memang berani melakukan seperti itu. Bukan hanya menawarkan kepada Tuhan, tetapi mereka menyerang, mengancam Tuhan dengan alasan mau terima jawaban melalui doa. Tetapi di situ ada jebakan daripada si iblis. Apa jebakan yang pertama? Mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Kenapa saya katakan seperti itu? Apakah itu penyembahan berhala? Penyembahan berhala itu ciri-cirinya tidak peduli kehendak Tuhan. Tidak peduli Tuhan berbicara apa tentang pergumulan ini. Mereka tidak mau dengar. Mereka sepertinya anak kecil, terus nunjukin keinginan dia kepada papinya. Sampai papi angkat tangan. Itulah penyembah berhala. Bukan hanya kita terus sujud menyembah kepada patung, tapi justru itulah tidak peduli kepada Tuhan, tidak peduli kehendak Tuhan, tetapi kita terus menunjukkan, mau menyatakan keinginan kita saja. Itulah membawa kita ke dalam penyembah berhala. Di dalam Kolose pasal 3 ayat ke-5 katakan seperti ini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percaulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Di sini katakan apa? Keserakahan juga. Keserakahan, keinginan kita, keinginan yang melampaui kehendak Tuhan. Keinginan kita yang tidak peduli, tidak perhatikan tentang kehendak Tuhan. Itulah keserakahan. Tapi keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Itulah firman Tuhan. Saudara, kita harus ingat respon dan perbuatan Yesus macam apa sebelum dia disalibkan. Pada larut malam dia datang sama dengan murid-muridnya, kemudian minta tolong dukung dalam doa kepada murid-muridnya.
Kemudian dia datang ke tengah-tengah bukitnya, kemudian dia berdoa di bukit Getsemani supaya jikalau Tuhan mendaki, jikalau Tuhan izinkan, biar dia dapat solusi yang lain, solusi alternatif selain dia harus dapat disalibkan untuk menyelamatkan manusia. Dia satu kali berdoa, tapi tidak dapat jawaban. Kemudian dia berjam-jam, udah 2 kali berdoa, tidak dapat jawaban. Kemudian yang ketiga kali, jam-jam dia berdoa kepada Tuhan, tapi tidak dapat jawaban selain disalibkan. Makanya Yesus katakan apa? Berdoa apa? Jadilah kehendakmu, tidak sesuai dengan keinginan saya. Inilah respon dan sikap hati terhadap doanya. Sebenarnya di Korea kemarin apa yang terjadi? Ada gara-gara satu orang sikap hati, satu orang hamba Tuhan yang nama marganya Pak John, yang pastor Pak John. Ya Pak John sudah, yang kisahnya Pak John itu ungkapannya dia sudah diedarkan di dalam berita-berita koran maupun televisi sampai internet seperti ini. Nah, karena apa? Dia sebutkan seperti ini. Tuhan, Engkau tidak boleh main-main. Kau berani dong. Engkau tidak boleh berani sama aku. Dia katakan seperti itu dan dia katakan kasar omong kepada Tuhan. Kalau kau terus permainkan saya, aku akan habisin kamu. Dia katakan kepada Tuhan. Dengan alasan apa? Katanya alasannya dia begitu dekat sama Tuhan. Dia begitu sering kali dapat jawaban daripada Tuhan. Dia sebenarnya sahabat dengan Tuhan. Makanya dia boleh katakan seperti itu. Saudara-saudara, kalau kita benar-benar sahabat dengan satu orang, justru kita harus menjaga etika dengan dia, harus menjaga sopan santun sama dia, supaya kita tetap menjaga hubungan sama dia. Kalau kita terus katakan kasar omong dan mengancam sahabat kita, hubungan itu tidak akan dilanjuti terus, bahkan akan putus hubungannya, ya kan? Akibat salah pahaman tentang doa sebagai pergulatan. Nah, tadi kita katakan banyak orang salah paham karena doa itu sepertinya bergulat. Memang betul, doa ini kita usahakan berdoa kepada Tuhan sepertinya seolah-olah kita bergulat sama dengan Tuhan, supaya kita minta belas kasihan kepada Tuhan, kan? Tapi gara-gara konsep yang salah, ada akibatnya apa? Akibat yang kedua. Yang pertama itu apa? Kita jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tapi akibat yang kedua daripada kesalahpahaman tentang doanya, itu kita lemparkan semua tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, coba ini apa artinya? Coba kita pikirkan. Sekarang situasinya situasi wabah corona. Di tengah wabah corona ada beberapa orang Kristen karena dengan alasan mereka sudah dapat diminyaki daripada hamba Tuhan dalam nama Yesus. Karena dalam nama Yesus mereka berani cari-cari tempat ramai, tidak mau hindari. Pada waktu bicara dengan orang yang lain juga mereka tidak mau pakai masker. Pada waktu kunjungi dan nengok di rumah sakit mereka berani. Pada waktu ikut yang kematian, upacara kematian, di situ pun mereka berani tidak mau pakai masker. Apakah itu iman? Apakah karena mereka percaya kepada perlindungan Tuhan? Enggak. Ada urusan Tuhan, sedangkan ada urusan kita manusia. Ada tugas Tuhan, sedangkan ada tugas kita manusia juga. Jikalau kita berdoa kepada Tuhan, ada bagian untuk Tuhan dan bagian kita manusia. Ketika terjadi tsunami, karena kita berdoa kepada Tuhan, kita lemparkan semua tanggung jawab. Kalau aku mati ketika aku pergi dan berdiam di tengah-tengah tempat yang tsunami terjadi, kalau saya mati, itu semuanya tanggung jawab Tuhan, bukan tanggung jawab saya, karena aku sudah berdoa dan percaya kepada Tuhan. Ini sebenarnya tidak benar. Supaya melemparkan semua tanggung jawab dirinya sendiri kepada Tuhan, dia terus berdoa sampai 2 puasa. Ini tidak benar sikap hatinya.
Tidak benar, tidak benar. Ada seorang siswa yang sekarang mau lulusan, meskipun sekarang UN sudah tiadakan, tapi untuk mau lanjutkan UN yang ke depan, dia terus berdoa dengan doa puasa supaya dia lulus UN, padahal dia tidak mau belajar apa-apa. Ini apa artinya? Mau lemparkan semua tanggung jawabnya kepada Tuhan. Motivasinya tidak benar sekali. Makanya kita bisa katakan kepada mereka, mereka punya iman yang sakit. Kalau begitu, tujuan doa itu semacam apa? Tujuan doa adalah curahkan hati kita kepada Tuhan sejujur-jujurnya. Tidak sembunyikan apa-apa. Dan melalui doa supaya kita mengenal kehendak Tuhan. Inilah tujuan doa kita. Sebenarnya doa puasa yang dikehendaki oleh Tuhan itu bukan hanya tidak makan nasi saja, tetapi seperti yang tertulis di sini, tapi juga tidak salah gunakan hak sendiri. Kita punya hak sendiri. Kalau sebagai orang tua kita punya haknya, hak apa? Mendidik, membimbing, dan sampai memukul anaknya sendiri. Tetapi doa puasa itu apa? Yaitu kita tidak mau pakai haknya sendiri terhadap anak yang kecil, terhadap orang yang lebih kurang mampu daripada kita, terhadap orang yang lebih lemah daripada kita, terhadap orang yang lebih miskin daripada kita, terhadap orang yang lebih bawahan daripada kita. Kita tetap kontrol, kita tetap kendalikan, kita tidak mau pakai hak kita. Inilah yang sangat dibutuhkan. Di dalam Yesaya pasal 58 ayat ke-4 sampai ke-7, di situ dicantumkan tentang penjelasan doa puasa itu apa? Doa puasa jenis apakah yang dikehendaki oleh Tuhan? Nah, coba saya bacakan ayat ke-4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Di sini katakan apa? Meskipun kita berdoa puasa, tetapi kita terus salah gunakan hak kita kepada orang yang lain, sampai berkelahi, sampai menindas orang yang lain. Kalau itu semua isi doa kita tidak akan disampaikan kepada Tuhan. Ayat kelima katakan apa? Sesungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentengkan kain kabung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Ayat ke-6, bukan. Tuhan katakan bukan. Ini bukanlah doa puasa yang sejati di hadapan Tuhan. Tapi yang sejatinya apa? Berpuasa yang ku kehendaki, yang ini Tuhan hendakinya apa? Ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Terhadap orang yang dianiaya daripada kita, yang kita aniayakan, kita yang menindas, yang kita yang terus menekan. Kita katakan kita harus lepaskan belenggunya, patahkan belenggunya, patahkan kuknya, lepaskan semua penindasannya, seperti lepaskan kekerasannya daripada mereka. Ayat ke-7 lanjutnya, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Di sini dicantumkan tentang tindakan apa yang harus kita lakukan sambil doa berpuasa. Nah, apa? Supaya kita berbuat yang baik terhadap orang yang lain. Inilah doa puasa yang baik. Di dalam perbuatan yang baik sudah termasuk tentang perbuatan terhadap sanak saudara kita, terhadap keluarga kita.
Kita harus berbuat yang baik. Itulah Tuhan terus katakan kepada kita. Siapa yang rajin berdoa tapi tidak serupa hati Bapa di surga, berarti tujuan doanya salah, tidak benar. Di dalam Mazmur 146 ayat ke-6 sampai ke-9 yang nas hari ini, di situ justru yang cantumkan keinginan Bapa itu apa, hati Bapa semacam apa terhadap kita. Di situ katakan, siapa yang benar berdoa sesuai dengan ayat ke-6 sampai ke-9, dia harus mengenal hati Bapa dulu. Belajarlah hati Bapa semacam itu apa yang tercantum di dalam Mazmur 146 ayat ke-6 sampai ke-9. Di situ dicantumkan hati Bapa di surga. Tapi kalau doa yang penuh darah di dalam tangan, di dalam hatinya terhadap orang yang lain, itu doa itu adalah doa yang sia-sia. Kalau itu kenapa Tuhan rela kalahkan dirinya sendiri terhadap kita? Nah, tadi di dalam Kejadian pasal 32, di situ Yakub sedang bergula sama Tuhan. Kemudian Tuhan rela kalahkan. Bukan karena Tuhan tidak kuat, tetapi Tuhan rela kalahkan diri kepada Yakub. Tapi kenapa? Alasannya apa? Karena Yakub begitu kuat, karena Yakub begitu setia, karena Yakub begitu dia rela hati dan dia pelayanannya begitu luar biasa, atau kepersembahannya dia udah berikan banyak? Enggak, bukan karena itu. Nah, coba kita bahaskan kenapa Tuhan rela kalahkan dirinya kepada Yakub dan kepada kita juga. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat ke-11, ini dulu supaya kita mengerti tentang alasan Tuhan rela kalahkan diri. Terlebih dahulu kita harus ketahui dulu karakter Bapa di surga semacam apa. Coba kita bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hati Bapa itu semacam apa? Hati Bapa bukanlah untuk mengirimkan rancangan kecelakaan kepada kita, tetapi justru di dalam hatinya ada apa? Keinginannya untuk menyiapkan rancangan yang indah, rancangan yang damai sejahtera kepada kita. Inilah hati Bapa. Kemudian di Ratapan pasal 3 ayat ke-33, di situ katakan apa? Di sini katakan seperti ini. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kadang-kadang kita menghadapi banyak masalah di dalam kehidupan kita. Memang ini yang bisa juga berasal daripada akibat perbuatan kita yang salah, akibat yang pilihan yang salah daripada kita. Tapi namun demikian, semuanya yang terjadi itu sudah terjadi di tengah-tengah perizinan daripada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan hal itu? Karena dengan sengaja? Tidak. Bukan dengan sengaja. Di sini katakan karena tidak dengan rela hati, karena tidak dengan sengaja ia menindas kita. Tidak. Justru dia mau memberikan damai sejahtera. Makanya dia terus sikaplah dan siap kalahkan diri bila kita buang kejahatan. Apabila kita buang kejahatan daripada tangan kita, daripada mental kita, waktu itu Tuhan sudah siap mengalahkan diri terhadap kita. Di dalam Yeskiel pasal 33 ayat ke-11 ini bacaan firman Tuhan buat hari ini kan. Nah, di sini katakan apa? Katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Loh, menurut kita pikirkan Tuhan begitu senang ketika orang fasik sudah gagal dan jatuh. Enggak, tapi Alkitab tidak pernah katakan seperti itu. Melainkan Alkitab katakan apa? Aku tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Kenapa? Karena
di sini ada kuncinya. Melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Nah, apakah kita bisa tangkapi hati Tuhan itu semacam apa? Ya, betul. Hati Tuhan itu bukan untuk mungkin kesalahan kita saja. Tetapi tujuannya apa? Tujuannya kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi? Kenapa? Dengan tujuan apakah Tuhan kadang-kadang kelihatannya menindas, menekan kita dan membiarkan kita menderita? Tujuannya apa? Supaya kita bertobat, supaya kita hidup. Inilah tujuan Tuhan. Makanya kita harus ingat, bila ada kesempatan lagi untuk berbalik, untuk bertobat, kita harus berbalik dari situ. Daripada mana? Daripada pikiran yang tidak benar. Pikiran yang tidak benar apa? Di dalam Efesus pasal 4 ayat 28, di situ katakan seperti ini. Siapa yang mau, maka dia harus bekerja. Tapi ada orang yang tidak mau bekerja, tetapi dia hanya mau makan saja. Tidak mau bekerja untuk dapat duit, tapi selalu dia usahakan untuk curi-curi barangnya orang, makanannya orang, uangnya orang. Ini pikirannya tidak benar. Di antara orang Kristen juga banyak orang punya konsep seperti itu. Ya, konsepnya, mindsetnya yang miskin. Bukan karena mereka tidak punya duit sama sekali. Bukan karena. Meskipun ada duit, meskipun sudah punya rumah sendiri, meskipun sudah punya tanah sendiri, tetapi mindsetnya udah rusak, udah sakit, udah tidak benar. Makanya mereka suka-suka numpang makan di tempatnya orang. Meskipun dia punya, padahal dia punya tanah sendiri, padahal dia punya harta milik sendiri, tapi suka numpang makan di rumahnya orang, minta terus. Dia terus suka-suka harapkan untuk dapat dibantu, ditolong, tidak mau kerjakan dengan tangannya sendiri. Masalahnya ada di situ. Maka Tuhan katakan, bertobatlah. Apabila diberikan kesempatan untuk bertobat, kita harus bertobat dari situ. Itulah kejahatan. Apabila diberikan kesempatan untuk membuang kejahatan daripada kita harus siap membuang kejahatan. Kenapa? Karena Tuhan kita siap mengalahkan dirinya untuk kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memberi hidup kepada kita, untuk mendengar doa kita. Dia sudah siap mengalahkan dirinya. Dia sudah siap untuk mendengarkan doa kita. Apabila kita buang kejahatan kita. Kenapa Tuhan masih dengar doa kita? Karena tujuan Tuhan, sikap hati Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat ke-10 di situ katakan apa seperti sudah kita tahu. Tuhan mau memberi hidup kepada kita, bukan hanya hidup saja, tetapi dalam segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan apa? Bukan hanya dalam jiwa saja, bukan hanya dalam roh, tetapi dalam tubuh kita, dalam jasmani kita juga, supaya kita menikmati hidup. Itulah hati Bapa. Dan dengan alasan yang kedua, Tuhan masih mau mendengarkan doa daripada kita, supaya kita beroleh janji Abraham. Tuhan sudah memberi janji kepada Abraham. Janjinya apa? Janjinya seperti ini. Melalui keturunan Abraham juga, berkat Abraham tidak akan berhenti, tetapi sampai turun-temurun. Terus berkat Abraham akan diteruskan kepada keturunannya. Dan yang kedua, apa? Tuhan menjanjikan kepada Abraham, siapa yang memberkati Abraham, dia juga akan dapat diberkati dari Tuhan. Tapi siapa yang mengutuki Abraham, dia akan dikutuki dari Tuhan. Itulah janji Tuhan, berkat Tuhan untuk Abraham. Tapi sekarang Tuhan terus mengharapkan kepada kita apa? Tuhan mengharapkan yang pertama, supaya kita menikmati hidup yang kekal dalam segala kelimpahan. Yang kedua, Tuhan
menginginkan kita beroleh janji Abraham, supaya kita beroleh warisan Abraham. Di dalam Galatia pasal 3 ayat ke-29 dikatakan seperti ini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, jikalau saudara saya memiliki Kristus, jikalau saudara saya benar-benar percaya Yesus adalah Kristus kita, maka kita juga adalah keturunan Abraham. Kita meskipun orang Indonesia, tapi kita adalah keturunan Abraham. Kalau kita jadi keturunan Abraham, apa? Dan berhak menerima janji Allah. Kita sudah berhak terima janji Allah yang pernah kasih kepada Abraham. Saudara-saudara, sekarang kita butuh sekali kalau sudah ada saatnya, sudah ada kesempatannya, kita datang kembali lagi kepada Tuhan. Dan di situ bertobat. Bertobat daripada semua pikiran yang tidak pantas, tidak layak, pilihan yang salah, daripada perbuatan yang salah, daripada perbuatan yang jahat. Kita harus bertobat dulu dan minta belas kasihan kepada Tuhan, supaya kita tetap aman di tengah-tengah wabah corona ini. Sekarang kita tahu betapa banyaknya orang Indonesia sudah di PHK, sudah putus hubungan daripada tempat kerja gara-gara pengaruh COVID-19 ini. Karena tidak bisa ekspor, tidak bisa impor, makanya semua PT-PT udah macet, udah berhenti, tidak bisa memproduksikan apa-apa seperti kemarin. Makanya mereka udah tidak ada cara yang lain selain PHK dulu. Karena kita sudah dari PHK, dengan apa kita bisa cari nafkah dan cari makan? Kita nunggu apa? Kalau kondisi yang kita hadapi sekarang kejam seperti itu, kita nunggu apa? Kita harus datang kepada Tuhan sambil membuang semua pikiran yang salah, pikiran yang tidak patut, perbuatan yang salah. Kita bertobat dulu, kemudian harus minta belas kasihan kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah saya, kasihanilah keluarga saya, biar saya tetap mencukupi kebutuhan keluarga ini. Dan kita harus berdoa kepada Tuhan supaya masa kesukaran ini diperpendek oleh Tuhan. Di dalam Markus pasal 13 ayat 20, di situ katakan apa? Di situ katakan tentang masa akhir zaman. Masa akhir zaman akan timbul, datanglah yang masa kesukaran yang besar yang tidak bisa bandingkan dengan sekarang. Tapi di situ katakan apa? Tuhan perhatikan, belas kasihani orang yang percaya kepadanya, maka dia memperpendek masa kesukaran itu. Semuanya itu tergantung tangan Tuhan, saudara. Masa yang sukar sekarang di tengah-tengah wabah corona ini juga, ini tergantung tangannya Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa supaya Tuhan belas kasihani keluarga kita. Dan kenapa kita harus cari Tuhannya Yakub? Dan kenapa siapa yang mencari Tuhannya Yakub berbahagia? Karena Tuhannya Yakub, dia menyempurnakan kita semua. Tuhan sebenarnya izinkan bukan dengan motivasi untuk menindaskan kita, tapi Tuhan izinkan penderitaan dan kegagalan kepada kita. Tapi tujuannya untuk menyempurnakan kita. Di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-14 dan 15 dikatakan apa? Keinginan Tuhan dicantumkan di situ. Keinginan Tuhan apa? Supaya kita yang Kristen, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan seperti anak kecil, tetapi secara roh, secara jiwa, dan ini harus bertumbuh sampai Yesus Kristus. Inilah yang perintah daripada Tuhan terhadap kita semua. Sebenarnya Tuhan Yesus menunggu kita semua di kerajaan surga. Tetapi siapa yang ditunggu oleh anak domba Allah?
Coba kita bacakan. Bukan anak kecil, tapi mempelai perempuan. Tidak mungkinlah orang dewasa menikah dengan anak TK atau anak SD. Tidak bisa nikah seperti itu. Siapa yang ditunggu oleh anak domba Allah bukan bodoh, tapi yang bijaksana. Yang masih bodoh, tidak mungkin. Seringkali saya sampaikan kepada saudara, kita dipanggil daripada Tuhan pada waktu kondisinya yang seekor binatang. Apa itu binatang? Binatang hanya tahu dirinya sendiri saja. Dia tidak kenal orang tuanya itu siapa, tidak kenal moral, tidak kenal sahabat. Apabila dia lapar, dia langsung menggigit untuk memperoleh makanannya sendiri. Inilah binatang. Banyak orang Kristen masih hidup sepertinya binatang. Tidak peduli orang yang lain. Dia hanya peduli kebutuhan diri sendiri saja. Dia tidak peduli juga tentang moral dan etika. Tapi semakin mengikuti Yesus, belajarlah moral, belajarlah sopan santun, belajarlah etika, belajarlah firman Tuhan. Kemudian dia menjadi sepertinya seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi tidak boleh berhenti di situ. Tidak boleh stop di situ. Karena tujuan kita tidaklah kita jadi seorang manusia saja, tetapi kita harus sampai jadi seorang menyerupai gambar Yesus. Harus kita bertumbuh sampai ke situ. Makanya kita katakan, bukanlah orang bodoh ditunggu oleh anak domba, tetapi yang bijaksana ditunggu oleh anak domba Allah. Nah, lagi siapa yang ditunggu? Bukan sundal, tetapi yang setia di hadapan Tuhan. Siapa yang ditunggu oleh anak domba Allah? Bukan yang jahat, tetapi yang suci di hadapan Tuhan. Itulah yang ditunggu oleh Tuhan. Saudara-saudara, sekarang saatnya sedikit rumit dan sulit dan berat bagi kita semua. Tidak ada jaminan ini kapan akan selesai. Pemerintah Indonesia pun, pemerintah apapun dari PBB pun tidak bisa jaminkan. Masa yang susah sekali, yang di tengah-tengah pandemi, makanya mempengaruhi sampai semua ekonomi dunia ini, bukan hanya di Indonesia saja, seluruh negara ini goncang sekali, termasuk Korea. Tapi kita tidak tahu kapan ini selesai dan udah menjadi normal semuanya. Saudara, sekarang saatnya kita datang kepada Tuhan dan kita berlutut dan bertobat. Apa yang harus kita bertobat? Bukan hanya kepada Tuhan saja bertobat, tetapi bertobat dan mengaku minta pengampunan kepada sesama manusia yang lain juga. Biar beres, biar tidak ada hambatan antara Tuhan dan kita. Dan minta belas kasihan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui firman Tuhan ini. Tuhan memberkati saudara dan seisi rumahmu. Terima kasih.